Jangan pernah ragu atas profesi yang dipilih, entah itu jadi seorang advokat, atau jaksa, atau hakim. Biasa dipanggil Faksi, sekarang saya berprofesi sebagai seorang advokat. Ya, perkenalkan, nama saya Faksi Septian Mahargita, biasa dipanggil Faksi. Usia saya 28 tahun, sekarang saat ini saya berprofesi sebagai seorang advokat. Dahulu saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Tangerang, kemudian lanjut ke kuliah di Universitas Trisakti, Fakultas Hukum, lanjut sedang studi S2, dan sekarang lagi menyusun tesis. Kemudian asal saya tuh di Tangerang, seperti itu. Alasan saya memilih profesi sebagai advokat itu, saya berpikir kalau misalkan saya nggak jadi seorang hakim atau jaksa, otomatis saya milihnya advokat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dilarang oleh orang tua untuk ngambil PNS ya, meskipun emang ada PNS-nya di situ. Cuma saya waktu itu emang nggak pernah nyoba sih, makanya saya langsung setelah lulus S1, saya langsung pendidikan advokat seperti itu. Untuk pengalaman itu yang paling menarik itu saya pada saat menangani kasus kekerasan hewan ya. Kekerasan hewan itu ada di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, itu sempat viral di media sosial khususnya Instagram, di mana ada salah satu pegiat hewan yang meng-up kasus tersebut, di mana seekor anjing yang dievakuasi tapi dengan cara yang tidak proper, tidak sesuai prosedur. Padahal pemerintah sudah ada prosedurnya. Cuma saat itu pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diwakili oleh Satpol PP melakukan evakuasi dengan cara ada kekerasannya, seperti masukin hewan anjing tersebut ke dalam keranjang buah seperti itu, dan akhirnya meninggal. Nah, di satu sisi pada saat melakukan investigasi kami ada beberapa gesekan di sana, entah itu warga atau apa, cuma istilahnya kami untuk menghentikan proses investigasi. Kalaupun mau investigasi harus secara netral dan lain sebagainya. Itu sih yang paling unik sih dari semua kasus, itu investigasi hewan seperti itu. Kalau misalkan selain kasus hewan tuh ada, saya waktu itu pertama kali berpraktek itu nanganin kasus pidana pajak sih. Hutang pokoknya kurang lebih 400 juta. Hutang pokok pajaknya, karena dia waktu itu menggunakan konsultan, tapi konsultannya ngakunya udah dibayar, ada bukti setor bayar pajak, tapi faktanya bukti setoran itu ternyata palsu, dan akhirnya dia itu dituntut untuk melunasi hutang pajak ditambah dendanya itu 4 kali lipatnya, jadi kurang lebih dia harus bayar 2 miliar untuk dendanya. Itu yang pertama, itu yang kasus yang sangat-sangat unik, karena saya pertama kali baru disumpah, saya dihadapkan kasus pidana pajak yang orang utang pokoknya kecil jadi denda pajaknya besar. Terus alhamdulillahnya dia hukuman badannya itu cuma kurang lebih 1-2 tahun, seperti itu sih. Saya pernah nanganin kasus beberapa kasus di luar Pulau Jawa, di antaranya itu di Ambon ya. Di Ambon ini saya nanganin kasus di mana anjing yang sedang dirantai di dalam rumah itu diparang oleh orang mabuk. Terus yang kedua itu ada di kasus di mana namanya? Samarinda. Nah, Samarinda ini lebih parah. Kontennya itu anjing itu intinya adalah ingin dimakan, tapi di videoin dulu proses pemasakannya. Dipukul pakai batang kayu seperti itu Samarinda. Bisa dilihat kenapa saya banyak nanganin kasus hewan. Nah, di antaranya tuh saya emang agak tertarik mengenai kekerasan hewan, di mana kekerasan hewan ini bisa menjadi trigger bagi para orang-orang untuk menjadi yang lebih buruk. Karena hewan ini ketika disiksa itu tidak bisa melawan, apalagi kalau sudah dirantai. Makanya ketika orang melakukan kekerasan hewan, otomatis itu adalah pintu pertama untuk melakukan kejahatan yang lebih besar, kayak misalkan pembunuhan, atau penganiayaan, atau bahkan mutilasi, seperti itu. Selain kegiatan sebagai seorang advokat, biasa itu saya kalau ngabisin waktu paling suka tuh maraton film, berseri-seri. Habis itu paling demen itu yang namanya baca komik sih, seperti itu. Komik-komik Jepang terutama. Untuk tantangan sebagai advokat itu paling utama adalah kepercayaan sih, Mbak. Karena saya mengalami betul yang namanya memperoleh satu klien itu
pertama harus dipercaya. Nah, yang paling utama adalah kepercayaan itu didapat oleh circle kita dulu. Dari circle kita sudah dapat kepercayaan, ketika kita buka jasa, itu biasanya ada trigger untuk, oke, gue kasih satu test case, nanti kalau berhasil akan ada case-case berikutnya. Seperti itu sih, Mbak. Kepercayaan itu yang paling utama. Kalau hambatan ya, hambatan itu dilihat dari biaya tarif jasa-jasa advokat sih sebenarnya. Biasa tuh jasa-jasa advokat itu ada yang perang harga, ada yang apa. Tapi kalau misalkan emang kita sudah dipercaya terhadap kemampuan, biasanya klien itu ditanya dulu, ngomongin harga apa enggak. Kalau ngomongin harga sekian, kalau enggak ya udah cari yang lain, seperti itu. Kebanyakan sih orang susahnya hambatannya di harga, karena orang takut keluar biaya mahal dan hasilnya tidak signifikan, seperti itu. Ya, setelah saya menamatkan S1 saya itu awalnya sempat kerja. Kemudian setelah kerja saya berusaha untuk mengambil lisensi advokat di PKPA judulnya, pendidikan khusus profesi advokat. Nah, kemudian setelah mengikuti PKPA, saya melanjutkan ujian profesi advokat. Nah, setelah itu saya menunggu usia 25 tahun. 25 tahun itu adalah syarat minimal untuk melakukan sumpah di pengadilan tinggi. Kebetulan saya berdomisili di Banten, makanya saya disumpah di pengadilan tinggi Banten. Habis itu baru saya bergabung dengan kantor pengacara Hotman P. Girsang dan rekan. Hingga saat ini, seperti itu, Mbak. Pesan untuk para mahasiswa yang sedang berkuliah S1 di bidang hukum, jangan pernah ragu atas profesi yang dipilih, entah itu jadi seorang advokat, atau jaksa, atau hakim. Terutama advokat, karena advokat itu kuncinya itu adalah rasa kepercayaan terhadap orang lain. Nah, kalau misalkan orang lain itu percaya terhadap kita, itu kunci yang paling pertama, dan ketika sudah dapat, pasti akan dapat diberikan pekerjaan sesuai dengan tingkatan kesulitannya, seperti itu. Jadi kepada para mahasiswa, jangan pernah ragu untuk memilih profesi, dan ketika sudah memilih profesi, jangan pernah mundur atas profesi tersebut. Apapun resikonya, apapun godaannya, jangan pernah mundur. Itu aja sih pandangan saya terhadap multibar advokat. Itu berarti kan banyak organisasi ya. Nah, kalau misalkan itu ada plus minusnya menurut saya. Plusnya adalah ketika kita diputus oleh salah satu organisasi advokat bersalah melanggar kode etik, kita masih bisa masuk organisasi kode etik organisasi advokat yang baru. Itu plusnya. Minusnya adalah marwah kehormatan advokat itu turun karena bercabang-cabang pemikirannya. Jadi tidak bersatu lah, seperti itu. Dulu kan satu komando, sekarang banyak komando jadi bingung. Tapi itulah sekelumit dari profesi advokat. Seperti itu sih. Satu kasus kalau dihadapkan dua advokat pasti dua pendapatnya itu berbeda, seperti itu. Begitupun sebuah organisasi, itulah. Jadi pendapatnya berdirinya masing-masing. Itu sih plusnya. Kalau untuk preferensinya sih saya prefer ke tunggal ya, karena lebih ke marwahnya sih. Karena kita lebih dihargai, karena tidak ada perpecahan, tidak ada percabangan organisasi itu.